Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai perkuliahan dengan metode self-learning. Dan saya pertama kali akan memberikan perkuliahan melalui video explainer ya. Hari ini adalah pertemuan kedua dari mata kuliah pengelolaan MICE ya, Manajemen Industri Catering. Hari ini kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam event dan MICE. Materi pertemuan kali ini adalah pertama, saya akan membahas mengenai macam-macam cara penyelenggaraan event. Lalu kedua, saya akan membahas para pelaku yang terlibat di industri event. Terus tentang departemen di dalam event. Lalu akan membahas juga mengenai deskripsi pekerjaan dalam struktur kepanitiaan event. Yang pertama adalah macam-macam cara penyelenggaraan event. Ini adalah tahapan dalam pembuatan event. Yang pertama adalah kita harus melakukan riset terlebih dahulu sebelum kita menyusun kira-kira event seperti apa yang ingin kita buat gitu. Lalu kita juga perlu untuk membuat desain bagaimana konsepnya, desain konsep event itu akan dilakukan. Lalu juga kita harus membuat perencanaannya untuk mewujudkan rencana desain tersebut ya. Dan selanjutnya kita membuat juga koordinasi untuk menyelenggarakan event dan mengeksekusinya sekaligus. Dan pada tahapan terakhir kita harus melakukan evaluasi terhadap rencana dan eksekusinya. Macam-macam cara penyelenggaraan event itu bisa ada beberapa tahapan ya. Pertama mungkin dia bisa bidding. Bidding ini lelang gitu. Jadi dia biasanya ada suatu instansi yang mau menyelenggarakan event, dia melakukan lelang begitu. Lalu kedua adalah kreativitas penyelenggara. Mungkin seperti Java Jazz begitu ya. Jadi memang di-create secara kreatif gitu, membuat sebuah event, produk event, lalu dipublis dan menjadi sebuah produk ya, festival seperti itu. Lalu penunjukan langsung, misalnya setelah satu instansi tersebut membuat event, tapi dalam hal menunjuk partnernya dia langsung gitu, jadi tidak melakukan lelang. Yang terakhir adalah campuran gitu. Jadi mungkin pada saat bidding itu juga bisa diselenggarakan, justru di-pitching juga ide-ide tambahan dari penyelenggara. Lalu ini adalah tahapan-tahapan kalau misalnya kita mau ikut bidding internasional. Biasanya tahapan pertama adalah ada tahapan lead qualification gitu ya. Bagaimana juga dilihat historinya, dia begitu sudah pernah sukses menyelenggarakan apa saja. Terus diberikan bid brief ya. Jadi dikasih briefing, dikasih persiapan kayak dikasih TOR gitu ya, term of reference atau kerangka acuan kegiatannya bagaimana. Lalu masuk ke bid committee gitu ya, membuat panitia lelang. Lalu menyusun strategi biddingnya kita yang mau ikut lelang. Terus kita juga menyusun proposal biasanya begitu. Terus kita juga melakukan survei lapangan biasanya. Di sini yang disebut dengan prepare bid package dan bid dokumen ini adalah proposal, lalu ini kita submit penawaran kita. Lalu melakukan presentasi dan usernya itu membuat keputusan dan di akhir diumumkan begitu. Nah, lalu setelah itu melakukan kegiatan gitu ya, mengeksekusi dan melakukan pelayanan dan akhirnya dievaluasi. Ini kalau di Indonesia tahapannya kurang lebih seperti ini gitu. Kalau mau ikut lelang event, pertama ada pengumuman lelang gitu. Kita daftar atau ngambil dokumen lelang, tapi sekarang semuanya juga udah elektronik ya. Lalu ada briefing tuh biasanya yang ikut lelang, penjelasan pekerjaan. Terus masukin dokumen penawarannya, terus di review gitu ya dokumennya, lalu ditetapkan pemenangnya. Pengumuman pemenang dan pemenang cadangan begitu. Terus masa sanggah ini adalah masa melakukan tunggu ya gitu ya. Apakah siap atau tidak siap, negosiasi juga di sini.
lalu baru buat SK penunjukan dan penandatanganan kontrak. Ini tapi belum selesai. Penandatanganan kontrak akhirnya menyelenggarakan baru juga melakukan evaluasi. Nah, kalau yang cara menyelenggarakan event melalui kreativitas penyelenggara, biasanya itu maka dibuat ide awal bagaimana, konsepnya seperti apa, lalu ditawarkan tuh ke sponsorship. Dan di sponsorship itu mereview proposal dan mungkin dilakukan persetujuan dan akhirnya kegiatan dieksekusi. Kalau penunjukan langsung, biasanya user ini langsung punya konsep gitu ya. Lalu konsep itu dikomunikasikan kepada I.O. yang menyelenggarakan, lalu di brief, dibahas bareng-bareng, dan akhirnya melakukan eksekusi. Nah, ini adalah tipe yang campuran gitu antara melakukan lelang dan kreativitas penyelenggara. Biasanya pada saat dia harus lelang pun, konsep dari penyelenggara juga harus masuk gitu. Nah, ini pelaku dalam industri event. Pertama adalah kalau misalnya secara internasional kita tahu bahwa ada yang namanya tuan rumah penyelenggara event gitu ya. Terus convener adalah pihak yang menyelenggarakan event gitu. Jadi di sini bisa steering committee gitu. Lalu convener juga adalah organizing committee, adalah panitia pelaksana ya gitu. Jadi menyelenggarakan sekaligus. Lalu dari panitia pelaksana ini biasanya meng-hire I.O. organizer-nya. Gitu. Organizer itu sebenarnya punya berhak untuk bisa mengembangkan bersama dengan pihak sponsor gitu ya. Jadi itu haknya organizer nih untuk mengembangkan si acaranya supaya meriah gitu. Jadi itu adalah hak organizer. Lalu biasanya organizer juga bisa terhubung sama asosiasi, misalnya mau mengadakan eksibisi begitu ya. Ada asosiasi penyelenggara pameran begitu. Nah, itu terhubung. Organizer juga nanti akan berhubungan dengan supplier atau vendor, dan nanti organizer juga yang akan berhubungan langsung dengan peserta gitu ya, atau delegasi. Negara tuan rumah ini sebenarnya punya syarat, yaitu 3S sebenarnya. Adalah safety, security, dan satisfaction, di mana pasti 3S ini adalah syarat tempat penyelenggaraan yang aman, secure ya, yang safety, yang aman tuh dua hal, secara keselamatan, kesehatan, lalu juga menimbulkan kepuasan pada akhirnya. Makanya kenapa sih Bali itu dinilai sebagai destinasi MICE yang baik gitu ya, karena 3S ini terpenuhi gitu. Jadi satisfaction-nya cukup tinggi. Lalu convener adalah penyelenggara ya, jadi pemrakarsa dan pengambil keputusan tertinggi, menerima pertanggungjawaban juga dari kegiatan yang dimaksud. Itu dari steering committee sama organizing committee. Jadi panitia pengarah dan panitia penyelenggara. Convenernya ini bisa mungkin asosiasi profesi, mungkin organisasi ilmiah, mungkin ada perhimpunan pendidikan, mungkin juga perserikatan buruh, mungkin juga organisasi keagamaan, terus organisasi kesukuan, atau perhimpunan persaudaraan ya. Kalau di luar negeri di kampus-kampusnya ada fraternity gitu. Nah, lalu terakhir adalah partai politik. Yang ketiga ada penyelenggara, itu perusahaan itu bertanggung jawab atas penyelenggaraan sebuah event ya, atau event organizer-nya. Ada yang namanya professional convention organizer, itu yang biasanya mengadakan konferensi-konferensi begitu. Professional exhibition organizer yang biasa menyelenggarakan pameran. Event organizer itu biasanya buat acara-acara kantor begitu, dia event organizer kelasnya. Lalu wedding organizer yang biasa menyelenggarakan pernikahan. Tugas tanggung jawabnya apa aja sih gitu ya? Pertama dia harus membuat perencanaan. Lalu dia juga membuat penjadwalan, dia juga membuat tentang mengatur keuangan, dia juga mengurus venue gitu. Lalu dia juga melakukan promosi dan publikasi, surat menyurat, pendampingan delegasi, dia juga melakukan pendaftaran ya, registrasi begitu. Lalu mensupport dengan personil pendukung, pengelolaan lapangan,
operational event juga, dan juga dia mencari sponsor. Terus transportasi juga biasanya diurus juga. Penerbangan dan akomodasi itu biasanya dia pakai vendor travel agent, tapi itu di bagian daripada tanggung jawab dia. Untuk dia juga melakukan dokumentasi, dia juga melakukan desain, dia melakukan produksi dan percetakan, produksi panggung dan lokasi, dia juga menangani VIP, terus acara pembukaan dan acara penutup, juga melakukan asuransi kegiatan ya. Supplier atau vendor, biasanya pemasok kebutuhan ya, seperti perusahaan tenda gitu, perusahaan sound system. Ini macam-macamnya ya. Ada kontraktor pameran ya, artinya yang menyewakan peralatan pameran. Lalu penerbit atau percetakan gitu untuk mencetak brosur dan segala macam. Lalu rental audiovisual ya, sound system, terus mungkin proyektor gitu, lighting. Penerjemah, ada juga dekorator, desainer juga masuk ke dalam vendor. Jasa hiburan, ngisi acara gitu ya. Terus venue itu bisa convention hall atau misalnya hotel gitu atau resort gitu, dia bisa jadi venue-nya. Jasa F&B bisa catering atau mungkin pakai restoran tertentu begitu. Lalu perusahaan penerbangan juga masuk atau masuk juga ke travel agent begitu. Perbankan juga masuk ke vendor ya, partner, atau bisa sekaligus juga menjadi sponsorship gitu ya. Perusahaan asuransi juga bisa begitu, bisa dua-duanya dia. Sponsor ini adalah pihak yang menanggung seluruh atau sebagian dari pembiayaan event gitu ya, atau mitra dalam penyelenggaraan event. Macam-macamnya ada beberapa title sponsor gitu ya. Misalnya kalau title sponsor adalah biasanya dia sponsor tunggal gitu, terus dia namanya nempel ke event gitu ya. Terus presenting sponsor itu biasanya adalah dia sponsor utama gitu. Relatif dia sponsor utama dan dia membiayai hampir di atas 75% biasanya gitu ya, presenting sponsor. In-kind sponsor itu bisa disebut sponsor pendukung begitu. Jadi beberapa sponsor itu patungan dengan yang hampir sama gitu pembiayaannya. Official sponsor adalah sponsor-sponsor yang memang menjadi bagian dari penyelenggaraan, misalnya biayanya X, nah X itu dibagi ke beberapa itu official sponsor. Media sponsor adalah sponsor yang berhubungan sama media khusus gitu ya. Lalu co-sponsor adalah sponsor-sponsor pendukung ya. Jadi biasanya dia levelnya hanya memberikan sebagian gitu. Jadi misalnya ada, kalau dari satu big event dia ada satu segmen itu bisa co-sponsor itu masuk misalnya. Target sponsor potensial siapa aja sih? Dia bisa asosiasi gitu ya. Lalu perusahaan itu target sponsor juga, kamar dagang. Terus ada juga memang perusahaan yang memang dia berinvestasi di events, itu juga bisa menjadi sponsor. Lalu kelompok religi, kelompok tour, kelompok teater dan kesenian itu bisa menjadi sponsor events. Lalu organisasi sosial juga. Asosiasi atau jejaring penyelenggara event ya. Jadi kalau biasanya event organizer profesional dia sudah membuat asosiasi gitu. Kenapa? Karena satu, dia supaya bisa bernegosiasi dengan vendor. Kedua, dia juga bisa memudahkan jangkauan ya. Jadi kalau misalnya dia punya event targetnya siapa, itu udah jelas, dia udah punya database-nya kalau ada asosiasinya. Jadi yang tergabung dalam asosiasi dia tinggal pakai database-nya untuk bisa menjangkau market yang emang dituju gitu dari eventnya. Nah, peserta atau delegasi atau partisipan ya, orang yang mengikuti atau menghadiri jalannya event. Nah, ini kita masuk ke bagian ketiga, yaitu bagian departemen dalam industri events. Pertama, rata-rata terbagi menjadi 5 ya. Pertama admin, kedua adalah orang-orang kreatif dan productions gitu ya, terus orang-orang operations yang
benar-benar turun langsung ke lapangan. Lalu orang marketing, dan yang terakhir adalah orang-orang yang berhubungan dengan manajemen risiko events. Pertama, orang admin di dalamnya itu berhubungan dengan orang-orang yang mengelola keuangan, SDM, terus informasi-informasi, terus stakeholder terkait gitu ya. Jadi dia ngurus kontrak-kontrak begitu. Lalu dia juga melakukan time management gitu ya. Jadi ada proyek ini, proyek itu, dia yang harus juga mengatur time schedulingnya. Sama creative and production itu biasanya di dalam situ termasuk orang-orang yang berhubungan dengan catering itu masuk juga gitu ya, terutama untuk event-event yang berhubungan dengan acara-acara perusahaan misalnya gitu. Lalu berhubungan dengan konten acara gitu, termasuk juga desainnya gitu, terus hiburan gitu ya. Terus gimana sih mengembangkan lingkungannya, jadi seperti dekorasi, konsep dekorasi seperti itu. Lalu dia juga buat program timelinenya, buat program rundownnya seperti apa, tematik kegiatannya seperti apa, itu ada di orang-orang creative and production. Lalu orang marketing, ini tugasnya adalah membuat marketing plan gitu ya. Dia juga yang melakukan bidding. Dia juga yang membuat konsep merchandising biasanya dan melakukan promosi acara. Dia punya kalender promosi events gitu ya. Lalu dia juga yang berhubungan dengan media, juga tim ini juga yang mencari sponsor. Nah, orang-orang operations adalah orang-orang yang benar-benar berhubungan langsung di lapangan gitu ya, yang turun langsung di lapangan. Di dalamnya orang-orang yang juga mengelola komunikasi dalam tim gitu ya, terus peralatan lah, logistik, terus infrastruktur. Nah, ini juga mengelola peserta begitu ya, terus orang-orang teknis lah ini. Orang-orang yang berhubungan dengan manajemen resiko itu biasanya mungkin kalau kita security gitu ya, kita sebutnya kalau di events. Tapi sebenarnya dia bisa juga orang-orang kesehatan masuk ke dalam tim ini. Juga tim ini yang membuat keputusan kalau memang ada sesuatu yang berhubungan dengan kedaruratan gitu. Nah, di tim ini juga sebenarnya dia harus memahami mengenai asuransi ya, dan ada orang legalnya juga gitu. Jadi kalau ada kejadian apa-apa, biasanya orang legal yang maju. Bagian 4 ini deskripsi pekerjaan dalam struktur kepanitiaan events. Pertama adalah kenapa sih kita membuat struktur kepanitiaan gitu ya. Pertama karena kita ingin melaksanakan fungsi manajemen event yang terdiri dari tadi ya, tahapan riset, perencanaan, perorganisasian, dan pelaksanaan. Lalu sampai melakukan monitoring, evaluasi seluruh tahapan. Jadi semua fungsi itu diselenggarakan dengan struktur kepanitiaan. Lalu mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan event, mengelola materi event secara baik dan benar, terus dapat mengkondisikan dan menciptakan suasana yang lebih kondusif dan kooperatif bagi pelaksanaan event, lalu melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, lalu melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan unsur yang terlibat dalam kegiatan. Jadi intinya dengan adanya struktur kepanitiaan, kita juga bisa tahu jalur komandonya seperti apa, harus berkomunikasi dengan siapa, dan bagaimana siapa yang bertanggung jawab untuk apa. Ini contoh ya, struktur kepanitiaan. Ini kita bisa lihat bahwa keseluruhan event ini dipimpin oleh seorang event director gitu. Di bawah event director ini ada program koordinator gitu ya. Dia fungsi program koordinator ini untuk menyusun kegiatan ya. Dia termasuk upacara pembukaan misalnya seperti itu. Lalu venue koordinator, dia berhubungan dengan venue ya, tempatnya gitu. Booking tempatnya, terus membuat tim gitu untuk yang tim venue, juga termasuk orang-orang yang di dalam risk management itu ya, jadi orang-orang kayak security, kesehatan, dan membuat signage yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan gitu. Terus equipment koordinator ini berhubungan dengan logistik peralatan ya, seperti sound system, transportasi juga gitu ya, berhubungan juga dengan ya peralatan-peralatan. Ini promotion koordinator, ini disebut, ada juga media liaison.
itu yang berhubungan dengan media, dia juga berhubungan dengan promosi dan publisitas, iklan-iklan gitu ya, di promotion coordinators, terus event-event promosi, pre-event gitu ya biasanya, juga yang berhubungan dengan media kits. Nah, officials coordinators, ini biasanya berhubungan dengan talent atau VIP gitu ya, atau MC, jadi semuanya dia berhubungan dengan officials coordinators. Terus ada juga yang berhubungan dengan hospitality coordinator, dia nanti akan berhubungan dengan sponsor-sponsor atau berhubungan juga sama catering, dia juga berhubungan sama resepsionis gitu ya, acara. Ada merchandising coordinator, itu juga berhubungan dengan sales team gitu ya, ngejual merchandise, terus mungkin di acara ada giveaway begitu. Juga dia juga biasanya mengelola volunteers. Nah, event coordinator ini dia biasanya paling atas gitu ya, orang-orang yang biasanya punya link, punya network gitu, dia yang buat bisa bernegosiasi lah gitu, event coordinators gitu. Dan dia yang akan berhubungan dengan klien gitu ya, dan dia juga akan bertanggung jawab juga gitu. Jadi memang posisinya begitu. Lalu event manager ini biasanya dia bekerja sebagai asistennya event coordinator gitu ya. Tapi biasanya event coordinator tuh dia bisa punya beberapa event sekaligus kan gitu. Jadi makanya dia akan butuh event manager untuk mengelola per masing-masing eventnya. Lalu kalau event planner ini dia relatif lebih bertugas untuk nge-support gitu ya. Jadi nge-support tadi event manager sama event koordinator. Jadi misalnya dia yang dapat klien, terus nanti event planner dia akan menyusun bagaimana acaranya gitu. Dia yang akan berhubungan dengan menyiapkan materi itu. Administrator, orang-orang admin ya yang berhubungan dengan kantornya gitu ya, termasuk juga pengelolaan keuangan dan timeline gitu ya, timeline pengeluaran keuangannya gitu. Penggajian segala macam. Lalu client service event manager ini sebenarnya lebih ke arah orang yang bertanggung jawab pada saat di hari H event ya, dia gitu. Lebih ke arah handling complaint misalnya gitu, terus juga mengelola supaya tamu ataupun yang datang itu nggak marah-marah. Orang marketing atau publicity dia berhubungan dengan mencari sponsor, juga berhubungan dengan promosi acara. Tiket sales manager ini berhubungan dengan penjualan tiket ya kalau konser gitu eventnya. Terus event assistant ini membantu manajer event gitu. Terus biasanya event assistant itu tugasnya lebih ke internal gitu ya, tugasnya internal, terus nge-brief tim misalnya kayak gitu. Sementara event manager kan dia banyak harus keluar juga. Nah, ini koreografer kalau misalnya eventnya itu akan ada acara pembukaan gitu atau acara penutupan yang khusus gitu, dia akan membutuhkan seorang koreografer. Kalau misalnya kita lihat waktu acara ini ya, Asian Games gitu ya, mungkin kayak ada Denny Malik gitu ya sebagai koreografer, nah seperti itu. Jadi orang kreatif, dia masuk ke tim kreatif ya. Catering management ini berhubungan dengan pelayanan makanan minuman selama acara ya, termasuk juga makanan minuman kru gitu ya. Nah pada saat acara itu juga mengatur timing pemberian makanan itu gitu. Jadi mungkin ada makanan yang dia, jadi kan nggak mungkin habis di awal gitu, jadi di tengah-tengah nggak ada, jadi dia harus bisa mengatur flow keluarnya makanan gitu. Artistic director adalah orang yang ini disebut juga adalah creative director kadang-kadang ya, dia buat konsepnya, terus dia juga harus bisa menghitung gitu ya kebutuhannya, dan dia juga harus bernegosiasi gitu dengan vendor. Dia juga present juga ke klien biasanya, ke user. Director ini biasanya asistennya si artistic director ya. Nanti dia berhubungan dengan masing-masing bagian. Seperti mungkin kalau misalnya nanti dia berhubungan dengan lighting begitu ya. Terus
dia juga berhubungan dengan sound begitu. Ada juga yang production manager. Nah ini dia misalnya dari konsep, ini juga harus mengontrol bagaimana proses produksi, misalnya stage making segala macam gitu, harus sesuai sama budget. Terus juga nggak boleh sampai ada kecelakaan kerja misalnya gitu pada saat ada kegiatan produksinya. Stage manager ini berhubungan dengan mengelola panggung gitu. Jadi apa yang keluar masuk panggung ini tugasnya adalah dari stage manager. Gitu. Jadi lebih berhubungan dengan acara ya. Terus set designer adalah orang yang ngebangun ya, atau self build ya. Set designer biasanya buat konsepnya, tapi dia dibantu sama set builder gitu biasanya. Master carpenter adalah itu ya, tukang kayu. Jadi kalau kita misalnya, kalau sekarang mungkin nggak langsung buat ya, tapi kadang-kadang kan kalau buat panggung itu memang masih ada bagian dekorasinya yang harus memang di-build di tempat gitu ya. Kalau sekarang udah banyak pakai rigging aja dan dekorasi nggak ribet gitu ya. Atau kayak buat tenda gitu kan sekarang udah nggak ribet ya, langsung buat yang knockdown. Painter ini dekorator yang melukis ya, biasanya ya orang-orang seni rupa yang dilibatkan untuk menghias, mendekorasi events gitu. Prop master ini juga berhubungan dengan properti gitu ya. Misalnya ya kalau misalnya kita datang ke event-event besar, dia pasti ada properti-properti yang menarik gitu ya. Nah ini prop master ini yang buat konsep, misalnya berapa dia buat titik misalnya gitu, berapa titik harus ada properti gitu ya, dekorasi yang gimmick-gimmick yang menarik buat di event. Nah itu prop master. Lighting designer dia akan menyusun ambience, misalnya dari satu lokasi itu gimana caranya titik-titik pencahayaan yang membuat ambience-nya jadi menarik. Ini orang-orang electrician ya, dia akan berhubungan sama genset, sama jalur-jalur listrik gitu. Jadi kalau mati lampu, kalau apa, dia nanti akan turun tangan. Terus kalau ada konslet misalnya gitu, dia juga harus turun tangan. Sound designer itu dia membuat konsep musik ya, apapun yang berhubungan dengan penciptaan suara di lokasi gitu. Jadi dia juga ngatur musik bumpernya, kapan yang naik, kapan yang turun, itu suara mana yang lebih keras, lebih kecil, itu dia di sound designer ya. Orang technician ya, dia biasanya ngebantu si sound designer secara teknis ya, operatornya lah begitu, atau di stage-nya gitu ya, kalau memang ada audio yang masih belum lancar begitu. Nah ini berhubungan dengan wardrobe ya. Ada costume designer, dia menyusun dan dia juga membuat, kalau misalnya dia tidak mendesain pun, dia misalnya bekerja sama dengan butik mana gitu ya, dia harus membuat si ininya. Terus makeup artist ya, yang itu ya, make up talent. Terus ada wardrobe supervisor gitu, dia bertugas untuk membuat scheduling kostum gitu ya. Terus juga nanti dia akan mengembalikan misalnya kostum yang udah dipakai gitu ya. Jadi dia yang mengatur pengambilan terus pengembalian kostum, itu wardrobe supervisor. Nah ini dresser adalah asistennya yang membantu untuk memakaikan baju. Misalnya acara fashion show gitu ya, dia membantu memakaikan baju terus ganti gitu. Front office atau box office manager tugasnya untuk auditorium, restoran, dan bar. Itu dia intinya di luar panggung bertugasnya gitu ya. Jadi dia bisa ada di area restoran, area makan, dining roomnya gitu ya. Kalau misalnya ini acara perusahaan, misalnya dia di round table gitu ya. Jadi memang dia akan berhubungan dengan caterernya gitu ya. Dia akan bertugas di sana lah gitu. Termasuk biasanya LO ataupun kayak pagar resepsionis, pagar ayu gitu ya, biasanya dia di bawahnya box office manager.
LO ini ya biasanya itu tadi kayak pagar ayu, pagar bagus, atau dia juga berhubungan juga LO yang backstage ya, LO artis gitu bisa juga, atau LO VIP juga ada gitu. Talent itu pengisi acara event ya. Oke, materi hari ini sekian. Kalau ada pertanyaan bisa lewat email saya gitu ya, ilma.indriasir@upi.edu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri pertemuan hari ini ya.